Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin menyapa Gus Nur yang selalu saya lihat apa-apapun dia muhabalah. Jadi dia ada dua kata, yang pertama rezim, yang kedua muhabalah. Itu aja yang dia tahu. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit. Gus Nur ini saya tidak tahu siapa dia dan apakah dia pernah mengaji ataupun tidak. Yang saya tahu dia sudah menjadi seorang penceramah yang sekarang viral. Jadi saya ingin menegaskan ataupun saya tidak mengkritik. Saya cuma ingin memberi masukan sedikit. Jadi buatnya yang Gus Nur, buat Gus Nur. Jadi kalau Anda berceramah, jadi berceramahlah tentang hukum, berceramahlah tentang agama, berceramahlah tentang bagaimana mengajak orang ini untuk mau beribadah kepada Allah. Itulah kalau kita ingin menjadi seorang penceramah, bukan kita malah menebarkan kebencian kepada orang lain. Jadi jadilah seorang penceramah itu orang yang memberi nasihat kepada orang lain, orang yang memberikan ilmu kepada orang lain, orang yang menjawab segala pertanyaan daripada orang lain. Itulah seorang ulama dan seorang pendakwah. Jadi kalau saya melihat Gus Nur ini dia tidak berdakwahnya bukan tentang agama, bukan tentang masalah agama. Dia berdakwah cuma yang dia pikirkan, yang dia ngomong terus, yang dia bicarakan di dalam dakwahnya itu adalah masalah cebong, masalah rezim, kemudian masalah muhabalah. Jadi saya ingin menegaskan kepada Gus Nur, muhabalah itu tidak boleh dilakukan apabila kita tidak mudarat. Muhabalah itu tidak boleh. Nabi dalam hidupnya cuma sekali muhabalah. Jadi muhabalah itu adalah sumpah. Kalau bahasa Arabnya qasam. Qasam. Jadi huruf qasam itu ada 3. Wa, ba, ta. Wallah, ballah, tallah. Itu qasam. Menggunakan sumpah itu, muhabalah itu apabila kita sudah sangat genting, itu boleh digunakan. Karena dia itu perkara, sumpah itu adalah perkara terakhir. Jadi kita melakukan sumpah itu saat-saat terakhir. Jadi kalau kita ingin dibunuh orang, kalau kita tidak bersumpah kita akan mati, itu boleh bersumpah. Seperti kita menceraikan seorang perempuan, yang kita tidak menceraikan seorang perempuan, tetapi perempuan itu mengatakan kepada orang lain bahwa kita telah menceraikan dia, sementara kita tidak menceraikan dia, sementara saksi tak ada. Disitulah hadir sumpah, disitulah hadir muhabalah. Jadi kita bersumpah bahwa kita benar-benar tidak menceraikan dia. Itu baru boleh dilakukan sumpah. Apabila dalam sebuah perdakwaan tidak ada saksi, maka kembali kepada muhabalah. Jadi saya melihat Gus Nur ini apa-apa muhabalah. Jadi tentang presiden pun dia yang muhabalah. Yang jadi presiden orang lain, yang muhabalah dia. Kalau dia jadi menteri, ya boleh dia muhabalah, bersumpah dia atas nama jabatannya. Ini muhabalah sendiri. 10 Al-Quran lagi atas kepalanya. Saya melihat ini adalah sebuah permainan agama. Agama ini dimain-mainkan sama dia. Agama ini dibuat seperti kerupuk yang bisa diremas-remas. Jadi ada orang yang pegang Al-Quran sampai 10 Al-Quran, dia bersumpah kalau ini saya akan dilaknat 7 turunan saya.
Ini apa ini? Saya belum pernah melihat seorang ustadz itu bersumpah sementara dia tidak tahu apa yang dia sumpahkan itu. Jadi kita tidak tahu niat orang dalam dunia ini, apa yang dia niatkan dalam dunia ini. Kemudian kita bersumpah, terkadang yang kita sumpahkan itu salah. Jadi ingat Gus, kalau Allah tidak mengazab kita di dunia, maka Allah akan mengazab kita di akhirat. Itu sumpah. Jadi janganlah bermain-main dengan sumpah. Sumpah itu sangat bahaya sebenarnya. Sumpah itu tidak boleh dilakukan kalau kita tidak terdesak. Jadi janganlah kau bermain di tebing sungai, karena kalau kau sering bermain di tebing sungai, kau akan jatuh ke dalam sungai itu. Jadi janganlah kita suka bersumpah, suka bermuhabalah, sementara kita tidak tahu yang kita sumpahkan itu, yang kita muhabalah itu dia benar melakukannya. Jadi kita anggap dia salah, kita bersumpah bahwa dia bersalah. Jadi kita tidak tahu hati manusia. Jadi itu. Yang kedua, di dalam penyampaian pidatonya ataupun khutbahnya ataupun ceramahnya, dia selalu mengujar kebencian. Jadi seolah-olah semua yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak benar. Jadi kita menilai pemerintah itu yang benarnya ada, yang salahnya juga ada. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia tidak ada yang suci. Nabi Muhammad saja waktu mau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau disucikan hatinya dengan air Zam-Zam. Kenapa? Karena ada benih sedikit noda hitam dalam hatinya. Beliau itu Rasulullah, apalagi kita manusia. Kita manusia banyak berbuat dosa, kemudian kita banyak berbuat salah. Jadi kita tidak akan bersih. Jadi saya melihat ceramahnya Gus Nur selalu ada pengujaran kebencian, dan ceramahnya dia itu tak ada yang bisa kita ambil hikmahnya, tak ada. Jadi kalau kita lihat Ustaz Abdul Somad, kita bisa ambil pelajaran dari ceramahnya, kita bisa ambil sebuah ilmu dari ceramahnya. Tapi yang dari Gus Nur kita mau ambil apa? Yang bisa kita ambil cebong sama rezim, kemudian sama muhabalah. Itu aja. Cebong itu apa cebong? Rezim itu apa rezim? Muhabalah itu lagi. Jadi hati-hati dalam bersumpah. Sumpah itu sangat bahaya, sangat bahaya. Yang ketiga, saya melihat kalau Gus Nur nih diajak debat, dia diam saja. Dia tidak bisa menjawab perdebatan itu. Kalau kita mengajak dia debat, duduk, kita saling bertanya tentang hukum, dia tidak tahu apa-apa ini. Dia tidak tahu apa-apa. Bahkan kalau saya melihat, kita suruh baca Al-Quran saja salah. Makhrajnya salah. Karena kenapa? Memang tidak ada dasar daripada daya. Yang paling saya ingat sekali, kesombongannya itu. Di saat dia bilang, saya tidak bisa kitab kuning, tapi saya bisa membayar gaji orang yang bisa kitab kuning. Nah, itu yang paling sakit hati kami. Yang paling sakit hati santri itu. Seolah-olah Gus Nur ini bisa membayar orang kami yang belajar di pesantren ini. Kenapa Allah tidak mengizinkan dia mendirikan pesantren? Nah, inilah jawabannya. Karena dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin karena dia selalu memberikan nasihat kepada orang lain, nasihat yang kebencian, yang nasihat yang membenci orang lain. Jadi Allah tidak mengizinkan. Jadi Allah buat seperti itu. Jadi kalau sekarang saja dia belum jadi apa-apa, belum jadi
pimpinan pesantren atau orang yang membangun, dia sudah sombong. Saya melihat di videonya memperlihatkan mobil bagus lah. Ingat, itu titipan Allah. Suatu saat Allah akan mengambilnya. Jadi jangan kita terlalu sombong dengan harta, karena harta itu bukan milik kita. Harta itu milik Allah. Jadi segitu aja sudah sombong. Apalagi kalau dia mendirikan pesantren. Bukan main sombongnya. Dirikan masjid aja dia ngomong tiap hari. Saya pernah mendirikan masjid di sana. Jadi ustadz ini sebenarnya tidak sombong. Kalau kita mau jadi ustadz, jadilah ustadz yang rendah hati, tidak sombong. Karena Allah mengatakan kalau kita sombong, carilah dunia lain selain aku. Selain duniaku, kata Allah. Carilah bumi lain selain bumiku kalau kau sombong hidup dalam duniaku. Makanya saya ingin menegaskan kepada Gus Nur, ingin menjelaskan kepada kenapa Allah tidak mengizinkan Anda mendirikan pesantren. Inilah jawabannya. Karena Anda bukan orang yang berilmu dan Anda sering bersumpah. Jadi mungkin kalau Anda mendirikan pesantren, jadi Anda tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu yang pertama rendah hati, tidak sombong, dan mulutnya itu adalah mulut yang suci. Mulutnya itu mengatakan perkataan yang bagus, mengatakan perkataan yang baik, bukan perkataan yang mencaci maki orang. Sekali kita mencaci maki orang, maka orang lain itu 100 kali kita mencaci kita. 10 kali kita mencaci orang, 100.000 kali orang akan mencaci kita. Jadi saya pernah menanyakan beberapa pertanyaan di video-video yang lalu, tapi Gus Nur tidak pernah menjawabnya. Kenapa? Memang saya pikir Gus Nur tidak bisa menjawabnya. Karena hanya orang-orang yang berilmu lah yang bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Saya melihat Gus Nur itu tidak pernah dikasih pertanyaan oleh jemaahnya. Tidak ada tanya jawab oleh jemaahnya. Mungkin kalau ada tanya jawab, ini mungkin dia tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu apa-apa sebenarnya. Dia hanya tahu 3. 1 cebong, 2 rezim, yang ketiga muhabalah. Kalau saya berikan nama itu bukan Gus Nur lagi. Jadi apa namanya? Gus Sumpah. Gus Muhabalah namanya. Itu baru cocok buat dia. Karena apa-apa dia muhabalah, apa-apa dia muhabalah. Maka buat Gus Nur, tolong belajar yang baik dan berkatalah yang baik dan menjadilah seorang ustadz yang berguna di dunia dan di akhirat. Jadi janganlah kita menjadi seorang ustadz yang dipikirnya orang ustadz itu sama semua, mengunjungi. Tidak. Ustadz itu adalah orang yang santun, baik, memberi pendapat kepada orang lain, memperbaiki kesalahan orang lain, baru kita bisa menjadi ustadz. Itu saja dari saya. Salam kami dari Aceh. Kami selalu memantau Jakarta, kami selalu memantau Indonesia, dan di mana ada kesalahan kami tetap akan hadir dan kami tetap akan menjadi seorang yang menegur. Kami akan menegur kalau memang itu salah. Jadi saya akhiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, NKRI merdeka. Jadi lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.